Pak Rahmat adalah seorang tukang becak yang hidup sederhana di sebuah kampung kecil di Indonesia. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah keluar rumah, mengenakan pecinya dan berdoa sebelum memulai pekerjaannya. Ia mengayuh becak dengan semangat, mengantar penumpang dari pasar ke rumah-rumah, dari sekolah ke terminal, demi mencari nafkah untuk keluarganya. Di rumah, istrinya, Bu Aisyah, seorang wanita berhijab yang ramah, sibuk menyiapkan kue-kue dagangannya. Ia menjual kue tradisional di pasar, berharap bisa menambah penghasilan keluarga. Putri mereka, Siti, yang masih duduk di bangku SD, sering membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Meski hidup sederhana, mereka selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Namun, kehidupan memang tidak selalu berjalan mulus. Suatu sore, hujan rintik-rintik membasahi jalanan kampung. Pak Rahmat baru saja mengantar penumpang terakhirnya ketika sebuah motor melaju kencang dan kehilangan kendali. Bruak, benturan keras terdengar, tubuh Pak Rahmat terpental, dan becaknya ringsek di pinggir jalan. Orang-orang berlari menghampiri. Darah mengalir dari kakinya yang terluka parah. Pak Rahmat mengerang kesakitan, sementara si pengendara motor tampak panik. Ia dibantu warga untuk duduk di trotoar, sementara seseorang bergegas mencari bantuan. Di rumah, Bu Aisyah menangis ketika melihat suaminya dipapah masuk dengan kaki diperban. Dokter menyarankan Pak Rahmat untuk beristirahat selama berbulan-bulan. Itu berarti ia tak bisa bekerja. Hari demi hari, tabungan mereka semakin menipis. Bu Aisyah berusaha lebih keras menjual kue, meskipun dagangannya sering sepi pembeli. Siti yang masih kecil mulai memahami kesulitan keluarganya dan rela membantu ibunya meski harus berangkat sekolah dalam keadaan lapar. Malam itu, Pak Rahmat duduk termenung di kasurnya, meremas tangannya dengan cemas. Bagaimana kita bisa bertahan, ya? Tanya Bu Aisyah lirih. Kita harus sabar, Bu. Allah pasti menolong kita, jawab Pak Rahmat, meski hatinya sendiri gelisah. Dalam keterbatasan, keluarga Pak Rahmat tidak pernah meninggalkan salat dan doa. Setiap malam, mereka duduk bersama, mengangkat tangan ke langit, memohon pertolongan Allah. Tetangga mereka, Bu Siti, yang sering membeli kue di pasar, menyadari keadaan mereka. Sabar ya, Aisyah. Insya Allah, ada jalan keluar, ujarnya sambil menggenggam tangan Bu Aisyah. Tapi saya takut, Bu. Jika dagangan saya tak laku, kami makan apa? Kamu harus yakin, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang sabar. Tanpa diduga, tetangga-tetangga mereka berinisiatif menggalang dana. Dengan gotong royong, mereka mengumpulkan cukup uang untuk memperbaiki becak Pak Rahmat. Saat uang itu diberikan, Pak Rahmat terharu. Air matanya menetes. Terima kasih banyak. Saya tak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Kamu cukup sehat dan tetap sabar. Itu sudah cukup, kata salah seorang tetangga. Becak Pak Rahmat kini kembali utuh. Ia bisa bekerja lagi, meski masih harus berhati-hati dengan kakinya yang belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, Bu Aisyah semakin giat berjualan. Berkat rekomendasi dari para tetangga, dagangannya semakin laris. Alhamdulillah, ya. Dagangan kita makin ramai, ujar Bu Aisyah penuh syukur. Ini semua berkat kesabaranmu, Bu, balas Pak Rahmat. Kini, kehidupan mereka jauh lebih baik. Musibah yang dulu terasa berat justru membawa berkah. Pak Rahmat tidak hanya mendapat becak baru, tetapi juga lebih banyak pelanggan. Bu Aisyah bahkan berencana membuka toko kecil. Di suatu pagi yang cerah, mereka duduk di depan rumah, menikmati teh hangat. Allah memang selalu punya rencana terbaik, kata Pak Rahmat. Sabar dalam musibah, indah akhirnya, sahut Bu Aisyah tersenyum. Kesabaran dalam menghadapi musibah akan selalu membawa keindahan di akhirnya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar dan berusaha. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk selalu percaya bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Sabar dalam musibah, indah akhirnya.